Antisipasi melonjaknya harga pangan jelang Ramadan, Pemprov Jambi akan lakukan intervensi pasar. Bulog cabang Kuala Tungkal pastikan beras SPHP aman untuk masyarakat. Bawaslu Kota Jambi lakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu 2024 di Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Jumat 1 Maret 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali memutuskan untuk menggulirkan kebijakan intervensi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin melonjaknya harga komoditas bahan pangan jelang Ramadan. Menindaklanjuti kenaikan harga komoditas bahan pangan jelang bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Jambi kembali memutuskan untuk menggulirkan kebijakan intervensi pasar. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, intervensi tersebut akan dilakukan melalui program operasi pasar guna mengendalikan kenaikan harga bahan pangan. Operasi pasar ini juga untuk memaksimalkan pengendalian harga beras yang kini dikeluhkan masyarakat. Gubernur optimis melalui koordinasi strategis bersama tim pengendali inflasi daerah, harga beras di pasaran bisa segera dikendalikan. Sementara untuk kenaikan harga komoditas cabai saat ini sulit dikendalikan. Melonjaknya harga cabai di sejumlah daerah terjadi karena faktor gagal panen akibat tingginya curah hujan di wilayah Provinsi Jambi sejak bulan Januari. Saya sudah rapat kemarin dengan teman-teman tim inflasi daerah untuk bagaimana kita mengatur lalu lintas barang yang tidak menimbulkan kelangkaan di masyarakat, termasuk juga harga-harga yang tidak ada kenaikan dari pihak spekulan kita. Bersama tim pengendali inflasi daerah, pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan kelancaran distribusi bahan pangan untuk menghindari kelangkaan yang mengakibatkan lonjakan harga. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional atas Sorolangun mulai mengalami kenaikan seperti minyak curah dan gula pasir. Dua pekan menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional atas Sorolangun terpantau mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada komoditas gula pasir dan minyak curah. Sementara harga beras premium stabil dan beras medium turun dari sebelumnya Rp16.000 menjadi Rp15.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium masih bertahan di harga Rp17.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga gula pasir dan minyak curah rata-rata Rp200 dari harga sebelumnya. Salah seorang pedagang di pasar atas Sorolangun, Aris, mengatakan, kenaikan harga minyak curah dan gula pasir ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Biasanya harga gula pasir Rp16.800 naik Rp200 menjadi Rp17.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak curah dari Rp15.800 per kilogram naik Rp200 menjadi Rp17.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab naiknya harga minyak curah dan gula pasir. Kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga memasuki bulan suci Ramadan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puncak musim penghujan diprediksi akan terjadi di Kabupaten Sorolangun pada Maret yang bersamaan dengan Ramadan tahun 2024. Masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai diminta untuk waspada. Berdasarkan informasi dan perakiraan dari BMKG Provinsi Jambi, puncak musim hujan di Kabupaten Sorolangun diprediksi akan terjadi pada Maret 2024 atau pertengahan Ramadan. Sementara, untuk Februari masih dalam kondisi hujan dengan intensitas sedang dan ringan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sorolangun Solahuddin Nopri mengatakan,
Jajaran BPBD Sarolangun sudah mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir maupun jembatan putus. Salahuddin Nopri menjelaskan, pihaknya sudah menyiagakan sejumlah personil maupun peralatan dan sarana yang ada untuk mengantisipasi berbagai bencana alam seperti yang terjadi pada Januari lalu. Untuk sekarang kita masih dalam musim hujan, sampai April, puncaknya di bulan Maret. Berarti kita berdasar perkiraan itu di bulan Maret, berarti kita puasa itu udah hujan. Masyarakat di wilayah rawan bencana diminta untuk berperan aktif melakukan mitigasi atau pemetaan bencana dengan selalu memperhatikan kondisi alam seperti pohon dan tanah di jalur rawan longsor. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, harga beras naik. Beras SPHP Bulog menjadi incaran masyarakat di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bulog Cabang Kuala Tungkal memastikan stok beras SPHP milik Bulog tersedia dan aman, baik di gudang Bulog, pedagang maupun RPK. Beras SPHP masih menjadi incaran masyarakat Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tengah naiknya harga beras di pasaran. Kualitas beras SPHP Bulog cukup baik dan bagus untuk dikonsumsi. Bulog memastikan beras SPHP tidak langka dan selalu ada, baik di tingkat pedagang maupun RPK. Kacap Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal, Arif Rahmadi mengatakan, persediaan beras untuk wilayah Tanjab Barat dan Tanjab Timur hingga saat ini masih aman. Harga beras premium merangkak naik, masyarakat pun banyak beralih mengkonsumsi beras SPHP milik Bulog. Persediaan beras di gudang Bulog mencukupi. Saat ini persediaan beras Bulog mencapai 650 ton dan dalam perjalanan dari Provinsi Lampung mencapai 1.500 ton. Harga jual terjangkau di angka Rp56.000 per kemasan 5 kg. Selain beras, Bulog juga memiliki persediaan gula pasir 8 ton dan 3,3 ton minyak goreng. Stok beras di kantor cabang Kuala Tungkal, dalam hal ini kami mewilayahi 2 kabupaten, Tanjab Barat dan Tanjab Timur, dan untuk stok beras saat ini aman sampai dengan 2 bulan ke depan. Persediaan yang dimiliki Bulog mencukupi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, dan dipastikan aman hingga menghadapi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selain itu, Bulog bersama pemerintah kabupaten akan melakukan operasi pasar terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, 1 Ramadan 1445 Hijriah menurut Muhammadiyah bertepatan pada tanggal 11 Maret 2024. Sementara pemerintah masih akan menunggu hasil sidang isbat yang direncanakan akan digelar pada 10 Maret 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Khairani Utari. Selamat sore Khairani, bagaimana persiapan Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam menentukan awal Ramadan nanti? Ya, baik, selamat sore Amzal dan juga saudara. Memang terdapat 2 metode yang digunakan dalam menentukan awal Ramadan di Indonesia, dan hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pada mulainya Ramadan di Indonesia. Pemerintah baru akan menetapkan kapan mulai 1 Ramadan setelah dilakukannya sidang isbat yang direncanakan akan dilakukan pada hari Minggu 10 Maret 2024. Penentuan ini juga berasal dari rujukan dari data hisab atau informasi dan hasil dari Rukyatul Hilal atau konfirmasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari 134 lokasi yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah bersama Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, Bapak Fatahuddin. Selamat sore Pak Fatah. Ya, selamat sore. Pak, bagaimana persiapan dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam persiapan pemantauan hilal nanti, Pak? Ya, kita dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah melakukan berbagai persiapan dalam kegiatan Rukyatul Hilal nanti. Kita akan mengambil tempat nanti ada di rooftop MTS Negeri 2 Kota Jambi. Karena ini, mengapa kita mengambil tempat di rooftop MTS Negeri 2 Kota Jambi? Pertama, ketinggian hilal di Jambi
yang jatuh nanti ijtima'nya pada akhir Sa'ban itu sudah di atas ufuk, namun baru 0 derajat 44 menit. Kemudian ini memang ketinggian hilal ini sudah di atas ufuk, namun di bawah ketentuan Mabin, karena Mabin itu adalah 2 derajat. Kemudian sudut elongasinya adalah 6,4 derajat, dan di Jambi sekarang posisinya berada pada 2 derajat 32 menit. Itu. Baik, lalu dalam pemantauan hilal ini melibatkan pihak mana saja Pak Fatah? Dalam ini kita melibatkan semua tim Falakiyah. Provinsi Jambi itu ada dari BMKG, ada dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada dari kampus UIN Jambi, kemudian ada dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dari Muhammadiyah, dari NU, dan dari pihak-pihak unsur-unsur dari Kementerian Agama. Lalu untuk peralatan dalam apa depannya? Kalau untuk peralatan kita sudah menggunakan teropong, ada 2 teropong yang cukup signifikan. Ya, teropong pertama itu ada teleskop Celestron, kemudian ada teleskop William Optik. Jadi ini termasuk yang terbaik lah untuk melihat. Apakah ada alasan lain Pak dipilihnya MTS Negeri 2 Kota Jambi sebagai lokasi pemantauan hilal ini Pak? Ya, kita melihat bahwa karena potensi ketinggian hilal pada tahun ini di bawah Mabin, maka kita akan menjadikan sebuah pembelajaran untuk anak-anak MTS dan anak-anak Madrasah Aliyah, bagaimana itu ilmu falak, bagaimana itu astronomi. Sehingga kita mengambil tempat biar dekat dengan lokasi sekolah, kita mengambil di gedung atasnya, di rooftopnya itu, biar sambil jadi pembelajaran bagaimana mereka mencintai ilmu falak itu. Baik. Kalau untuk saat ini apakah sudah bisa diprediksi bagaimana Bapak melihat kapan jatuhnya, apakah dan juga bagaimana untuk menentukan kapan 1 Ramadan akan jatuh nanti Pak? Iya, kita kalau berdasarkan ketentuan hisab, memang kan awalnya dari ru'yah itu adalah hisab dulu. Kemudian cuman nanti kita menunggu keputusan itu dari sidang isbat Kementerian Agama. Baik, terima kasih Pak Fatah, selamat beraktivitas kembali. Dan memang saudara, dalam menentukan awal Ramadan ini juga Kementerian Agama Provinsi Jambi melibatkan berbagai pihak terkait, dan dalam hal penentuan lokasi juga memilih MTS Negeri 2 Kota Jambi sebagai juga untuk dapat memberikan ilmu yang lebih kepada siswa-siswi di sana terkait lebih khususnya tentang ilmu falak dan juga astronomi. Demikian Amzal kembali ke studio. Ya baik, pemantauan hilal akan dilaksanakan di rooftop MTS Negeri 2 Kota Jambi. Terima kasih Khairani Utari atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembukaan jalanan umum untuk aktivitas angkutan batu bara belum dilakukan. Keputusan akan diambil setelah adanya kesepakatan bersama seluruh Forkopimda Provinsi Jambi. Provinsi Jambi tentu mendukung program pemerintah Provinsi Jambi. Pembinaan dan pelatihan kepada seluruh Pembukaan jalanan umum untuk angkutan batu bara yang sedang direncanakan pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum diberlakukan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menjelaskan, pembukaan jalanan umum ini akan diputuskan pemerintah setelah adanya kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ditandai dengan penandatanganan. Sekda menekankan kesepakatan bersama tersebut bisa dipenuhi seluruh Forkompimda Provinsi Jambi tanpa adanya pertemuan khusus melalui rapat. Hasil dari kesepakatan bersama itu nantinya akan disampaikan ke seluruh pemerintah kabupaten kota maupun asosiasi tambang serta supir untuk dipatuhi. Sekda Sudirman kembali menegaskan skema pembukaan jalanan umum dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan jalur air bagi tambang-tambang yang jauh dari aliran sungai. Distribusi batu bara melalui jalan umum hanya akan menyambungkan mulut tambang menuju pelabuhan terdekat dari 3 skema wilayah jalur yang sedang dikaji. Kemarin kita sudah menandatangani hasil kesepakatan bersama, tapi ada beberapa juga catatan perbaikan dari Pak Dirlantas ya. Nanti seluruh Forkompimda tekan semua itu sudah bisa berjalan. Rencana pembukaan jalanan umum untuk aktivitas pengangkutan batu bara menuju pelabuhan akan disosialisasikan setelah adanya kesepakatan bersama seluruh Forkompimda.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Muaro Jambi mulai hari ini melakukan pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi berencana kembali akan membuka operasional angkutan batubara melalui jalur darat. Terkait hal itu, pengamat kebijakan publik menilai harus ada komitmen dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional. Pemerintah Provinsi Jambi berencana kembali membuka operasional angkutan batubara lewat jalur darat. Keputusan itu menjadi perhatian oleh berbagai pihak di Provinsi Jambi. Salah seorang pengamat kebijakan publik yang juga merupakan Ketua Advokasi Daerah Provinsi Jambi, Nasrul Yasir menyebutkan, perusahaan harus punya komitmen meningkatkan jalan nasional agar lebih kuat. Ia juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi agar tidak membuka jalur darat sebelum perusahaan memperbaiki jalan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan menjadi kuat menahan beban yang lebih berat. Pemerintah juga diminta tegas dalam menghadapi persoalan batubara, sehingga tidak ada polemik baru yang muncul di tengah masyarakat. Ya, perusahaan juga harus begitu, harus konsisten lah. Jangan kalian hanya mengeruk hasil tambang di Jambi ini tanpa memperdulikan lingkungan. Kita ini semuanya berkepentingan. Anda berkepentingan, rakyat Jambi juga berkepentingan. Menurut Nasrul Yasir, perbaikan jalan nasional yang dilewati angkutan batubara juga menjadi tanggung jawab perusahaan. Pasalnya sampai saat ini progres jalan khusus angkutan batubara masih belum selesai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, panjang jalan Provinsi Jambi bertambah 151 km sehingga kini totalnya menjadi 1.183 km. Di tengah minimnya anggaran 2024, Pemprov Jambi akan memfokuskan penanganan jalan sesuai skala prioritas dan fungsionalitas. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi tahun 2023 nomor 703 PUPR, jalan milik provinsi bertambah sebanyak 151 km. Dari penambahan tersebut, total panjang jalan Provinsi Jambi kini mencapai 1.183 km. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah akan memfokuskan penanganan jalan sesuai dengan skala prioritas karena penambahan panjang jalan ini terjadi di tengah minimnya anggaran tahun 2024. Skema skala prioritas diterapkan pada perbaikan jalan-jalan rusak yang menjadi tanggung jawab Pemprov dengan mengutamakan fungsionalitas. Pemerintah akan berupaya memaksimalkan fungsional jalan agar tetap bisa dilalui masyarakat dengan baik. Untuk mensiasati minimnya anggaran daerah, Pemprov akan mendorong perbaikan maupun penanganan jalan melalui pengajuan anggaran instruksi Presiden. Intervensi pemerintah pusat dalam menghadirkan jalan mantap untuk masyarakat seperti yang dilakukan di tahun 2023 diharapkan menjadi solusi minimnya anggaran daerah. Pertama, karena dana kita juga minim, tentu yang kita makan adalah skala prioritas. Ya, jalan-jalan yang rusak, yang jadi tugas-tugas kami di Pemprov Jalan Provinsi. Tadi Pak Kadis laporkan ada penambahan panjang 1.100 sekian tadi kan. Itu yang menjadi PR kita utama dulu lah. Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Jambi, kondisi jalan mantap berada di angka 72%. Masih ada 328 km jalan dalam kondisi sedang, serta 49 km jalan dengan kondisi rusak berat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi pemilu, Bawaslu Kota Jambi melakukan investigasi dugaan pelanggaran penggelembungan suara di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dugaan tersebut berawal dari beredarnya pesan berantai melalui media sosial.
Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi lakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu 2024 berupa penggelembungan suara di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dugaan pelanggaran itu pun beredar di media sosial lewat pesan berantai. Isi pesan yang beredar itu ditujukan kepada tim Gakumdu dan tim Operasi Mantap Berata 2024. Untuk menyelidiki dugaan penggelembungan suara oleh Oknum Panitia Pemilu Kecamatan atau PPK di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Sinta Febrianingsi mengatakan, pihaknya masih mencari bukti otentik terkait hal tersebut. Pasalnya hingga saat ini Bawaslu belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan pelanggaran penggelembungan suara. Sinta Febria menilai pesan berantai tersebut hanya untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Namun Bawaslu tidak tinggal diam untuk melakukan penelusuran dugaan pelanggaran yang dimaksud. Baik, jadi emang saat ini beredar luas di masyarakat terkait adanya info dugaan pelanggaran atau kecurangan saat ini di salah satu kecamatan di Kota Jambi. Saat ini kami Bawaslu Kota Jambi sedang melakukan penelusuran terkait itu. Bawaslu Kota Jambi juga meminta masyarakat Kota Jambi untuk segera melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu, sehingga bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tidak meresahkan masyarakat lain. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, rapat pleno rekapitulasi terbuka penghitungan dan penetapan hasil suara pemilu 2024 telah selesai dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pleno dilaksanakan selama 3 hari dan berakhir hingga pukul 2 dini hari tadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Halo, selamat sore Didi. Bagaimana kendala yang terjadi selama proses pleno rekapitulasi ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Ya, saya laporkan bahwa proses perhitungan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat itu telah berjalan dengan baik. Meski ada satu pernik-perniknya, ada kendala saat ada saksi dari salah satu tim mempertanyakan terkait di satu hasil. Namun itu dimuarafah-balik ketika namun berhasil diselesaikan permasalahan tersebut dan tidak ada suatu kendala karena hari itu juga bisa diselesaikan karena persoalan teknis seperti fotokopi yang saat ini di lokasi yang tidak ada, tapi sudah diselesaikan antara semua pihak. Nah, untuk perhitungan suara dari yang ada itu untuk paslon pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk pasangan nomor 1 itu meraup suara 45.281 suara. Sementara 02 ada mendapatkan suara 121.976.000. Sedang untuk 03 21.975. Untuk perhitungan suara ini beberapa partai mendominasi perolehan suara, seperti untuk kabupaten itu mendominasi Partai PDIP, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasdem. Diprediksi untuk suara untuk yang menjabat, diprediksi untuk yang menjabat kuota ketua DPR itu prediksi sementara ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi. Sementara untuk wakil ada Partai Amanat Nasional dengan 6 kursi, serta Partai Nasdem dengan 5 kursi. Ya, Didi, untuk selanjutnya kapan hasil rekapitulasi ini dilanjutkan ke KPU Provinsi Jambi, Didi? Baik, semalam sudah pukul 2 dini hari setelah selesai perhitungan dilaksanakan, rekapitulasi dilaksanakan, pihak Komisi Pemilihan Umum langsung memberangkatkan hasil rekapitulasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Dan menurut informasi dari pihak KPU sendiri, berkas-berkas itu rekapitulasi sudah ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Dan rencananya pada tanggal 7 sampai tanggal 10 akan dilakukan perhitungan suara tingkat provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik, proses rekapitulasi hingga saat ini telah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 hingga tanggal 10 Maret. Terima kasih Didi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.
Sementara itu, pemirsa, KPU Muaro Jambi hari ini mulai melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilu. Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 hari. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara pemilihan umum 2024 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dimulai. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Al-Mutakin pada Jumat pagi. 11 panitia pemilihan kecamatan atau PPK siap membacakan hasil perolehan suara di pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Pleno rekapitulasi ini berlangsung selama 2 hari. Untuk hari pertama digelar di 4 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Bahar Selatan, Taman Rajo, Marasebo, dan Kecamatan Kumpe. Sedangkan 7 kecamatan akan digelar pada Sabtu besok. Di antaranya Kecamatan Sungai Bahar, Sungai Gelam, Bahar Utara, Kecamatan Mestong, Sekernan, Jambi Luar Kota, dan Kecamatan Kumpe Ulu. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, saksi dari masing-masing peserta pemilu paling banyak 2 orang. Namun yang misalkan ada yang salah atau yang perlu dikoreksi, kita sama-sama di sini. Kita sama-sama koreksi. Saya dan kawan-kawan KPU itu terbuka. Bisa menyaksikan di dalam ruangan hanya diperbolehkan 1 orang. Kemudian saksi harus memiliki surat mandat dari peserta pemilu. Pleno rekapitulasi yang digelar di salah satu hotel kawasan Broni, Kota Jambi, diawasi langsung Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin berharap tahapan pleno rekapitulasi di tingkat KPU ini dapat berjalan aman dan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan petugas pengawas pemilu tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten mengalami sakit akibat kelelahan. Bahkan belasan orang badan ad hoc diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit serta rawat jalan. Bawaslu Sarolangun mencatat sebanyak 21 orang petugas pengawas pemilu di semua tingkatan jatuh sakit akibat faktor kelelahan. Data badan ad hoc yang sakit tersebut terhitung sejak pemungutan suara 14 Februari hingga akhir Februari 2024. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, puluhan petugas pengawas yang jatuh sakit tersebar di 11 kecamatan. Pengawas yang jatuh sakit didominasi dari Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan, dan Batang Asai. Badan ad hoc yang jatuh sakit ini merupakan pengawas TPS atau PTS, pengawas kelurahan dan desa termasuk Panwaslu, Kecamatan, dan staf Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Dari 21 orang yang dilaporkan jatuh sakit, 7 orang diantaranya mendapatkan penanganan secara medis dan harus dirawat, baik di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum milik pemerintah. Jadi total penyelenggara tingkat kecamatan yang sudah sakit itu kami hitung ada sekitar 7 orang. Dirawat itu? Sudah dirawat, tapi dirawat dalam. Meninggal dunia ada? Meninggal dunia? Sampai hari ini belum meninggal dunia. Bawaslu Sarolangun sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun terkait penanganan petugas pengawas yang jatuh sakit. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi akan mengusulkan nama baru penjabat Bupati Tebo ke Kemendagri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris akan segera mengusulkan nama baru penjabat Bupati Tebo ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan penjabat Bupati Tebo Aspan akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2024. Pada hari ini, hari yang insya Allah penuh berkah. Apakah itu penerimaan? Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Aspan yang saat ini menduduki posisi strategis sebagai penjabat Bupati Tebo pada 1 April 2024 akan memasuki masa pensiun. Pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengusulkan nama baru penjabat Bupati Tebo ke Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan usulan nama tersebut akan diajukan ke Kemendagri paling lambat awal Maret atau 1 bulan sebelum masuknya masa pensiun Aspan. Selain 3 nama yang nantinya diajukan Gubernur, pemerintah Provinsi Jambi sedang menyurati DPRD Kabupaten Tebo untuk juga menyiapkan 3 nama penjabat bupati yang akan diajukan. Pengusulan nama-nama ini dilakukan pemerintah provinsi untuk memastikan Kabupaten Tebo tidak mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Selain Tebo, Gubernur juga tengah mempersiapkan nama-nama penjabat Bupati Muaro Jambi serta Sarolangun yang akan berakhir masa jabatannya pada 22 Mei 2024. Kami kan tugas kami hari ini menyurati pemerintah Tebo dan DPR Tebo untuk memberitahu bahwa masa jabatan Tebo pensiun di 1 April. Nah, ini kami ajukan dengan DPRD dan Wakil Tebo agar mereka nanti mengusulkan dari DPRD dan kami juga akan mengusulkan nanti nama-nama itu. Total akan ada 9 nama calon penjabat bupati yang nantinya bersaing dari setiap daerah sebelum akhirnya ditetapkan, yakni 3 nama dari pemerintah provinsi, 3 nama dari DPRD setempat, serta 3 nama dari Kemendagri. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong mahasiswa memiliki kemampuan berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para mahasiswa memiliki kemampuan berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja dalam upaya membangun perekonomian daerah. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka kompetisi kewirausahaan ke-8 tahun 2024 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 di Universitas Muhammadiyah Jambi. Gubernur mengatakan, pemerintah sangat mendukung langkah perguruan tinggi yang mulai membangun kesadaran berwirausaha bagi mahasiswanya. Menciptakan jiwa berwirausaha saat masa perkuliahan akan membantu mahasiswa-mahasiswi untuk keluar dari daftar pengangguran saat menyelesaikan masa kuliah. Strategi ini akan sangat berdampak positif bagi pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Gubernur juga mengajak para mahasiswa untuk cerdas dalam mencari peluang di tengah pesatnya persaingan era digital. Untuk bekerja, punya skill, punya kemampuan untuk masuk ke masyarakat. Nah, artinya pemerintah tentu sangat bangga sekali bahwa ternyata perguruan tinggi sudah jauh memikirkan agar anak-anak kita ini yang lulus dari perkuliahan punya mental berwirausaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, penduduk usia kerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2023 berjumlah 2,75 juta orang. 1,8 juta orang bekerja dan 85,6 ribu orang sisanya pengangguran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo mengupayakan SK P3K yang lolos seleksi akan diberikan pada awal April 2024. Saat ini proses penerbitan SK di BKN baru mencapai 40% dari jumlah keseluruhan peserta yang lolos P3K. Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 lalu membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan jumlah kuota 395 formasi. Setelah mengumumkan peserta yang lolos seleksi beberapa bulan terakhir, saat ini proses penerimaan P3K tengah menunggu penerbitan SK penerimaan. Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo Erlinda menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tebo masih berupaya agar penerimaan SK bagi peserta yang lolos seleksi P3K tahun 2023 dipercepat. Paling lambat, SK peserta P3K sudah terbit pada awal April 2024. Untuk persentase penerbitan SK sudah mencapai 40% dari jumlah peserta yang lulus seleksi pada tahun 2023. KN prosesnya. Sudah berapa persen ya mungkin ya untuk ini di Tebo nih? Untuk persentase mungkin baru 40%-an. Ada upaya dari kita yuk secepatnya bakal ini? Sampai saat ini kita masih berkomunikasi dengan pihak BKN untuk percepatan persetujuan. Kalau upaya dari kita? Insya Allah akhir Maret atau awal April.
Tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Tebo kembali mengusulkan seleksi penerimaan P3K. Kuota yang dibuka lebih besar dari sebelumnya, yakni 400 formasi. 200 formasi tenaga pendidik, 100 formasi tenaga kesehatan, dan 100 formasi tenaga teknis. Tidak hanya itu, tahun 2024 pemerintah Kabupaten Tebo juga mengusulkan penerimaan CPNS 150 formasi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, meningkatkan minat baca penting dalam menunjang perkembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kreativitas seorang guru untuk menumbuhkan minat baca terhadap anak sejak usia dini. Keberhasilan dalam belajar sebagian besar ditunjang oleh minat baca. Budaya gemar membaca merupakan cermin kemajuan suatu bangsa. Minat membaca juga menjadi peran penting dalam menunjang perkembangan pendidikan di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Sehingga perlu kreativitas seorang guru dalam menumbuhkan minat membaca terhadap anak sejak usia dini. Seperti yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Darul Arifin Jambi yang menggiatkan minat baca pada anak. Pihaknya terus berupaya menumbuhkan minat membaca dengan cara yang berbeda, sehingga anak tidak bosan untuk membaca. Salah satunya mengajak anak untuk membaca bergambar. Dengan demikian, minat baca terhadap anak akan tumbuh dengan melihat gambar-gambar yang menarik disertai dengan tulisan. Untuk menumbuhkan minat baca anak, terutama untuk MI Darul Arifin, alhamdulillah literasi kita untuk hari ini kita berjalan dengan baik, yang mana anak ini ditujukan kepada perpus wilayah kota Jambi, yang mana nantinya anak itu disuruh membaca dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan materi dari pihak perpustakaan, yang mana nanti ini adalah cerminan insan permata yang akan nantinya meneruskan perjuangan pada bangsa ini. Semoga nantinya anak ini menjadi pemimpin dan pejuang yang mempunyai ilmu yang luas. Kemampuan literasi atau minat baca harus terus ditumbuhkan pada peserta didik di Provinsi Jambi. Hal itu juga perlu adanya gerakan baca tulis sehingga minat baca anak di Provinsi Jambi bisa lebih tinggi. Joko Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, meski membahayakan dan telah memakan korban, nyatanya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal masih marak. Polisi sudah mengamankan puluhan tersangka dalam kurun waktu 2 bulan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryo. Selamat sore Haryo, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam memberantas aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal? Ya, Amsal, selamat sore. Ya, pemirsa, Polda Jambi bersama Polres Janjaran tentunya tidak bosan-bosan dalam memberantas aktivitas pertambangan sumur minyak ilegal, baik hulu hingga hilirnya atau baik dari pengeboran sumur minyak hingga perdagangan hasil minyak ilegal tersebut. Sepanjang tahun 2024 atau hanya kurun waktu 2 bulan saja, Polda Jambi setidaknya sudah mengungkap 23 laporan kepolisian, di mana dari 23 laporan tersebut 35 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 23 laporan tadi, 19 kasus diantaranya sudah dalam proses penyelidikan, 3 kasus dalam proses tahap 1, dan 1 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, dari pengungkapan itu setidaknya polisi juga mengamankan barang bukti berupa 80 liter minyak ilegal, maksud saya minyak bumi ilegal, kemudian ada sekitar 3.600 liter minyak tanah olahan, kemudian ada 15.000 solar ilegal, 6.000 liter premium, dan juga 10.000 liter pertalite. Selain barang bukti minyak, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa motor dan juga mobil. Namun hingga saat ini saya belum menerima informasi mengenai berapa jumlah sumur minyak ilegal yang berhasil ditimbun atau ditutup oleh Polda Jambi. Namun tentunya Polda Jambi di sini tidak tinggal diam. Mereka sudah berkoordinasi dengan Pertamina bagaimana menutup atau menyumbat aktivitas sumur minyak ilegal ini tidak kembali beraktivitas. Ya, Amsol. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah ledakan sumur minyak ilegal di Jebak pada 9 Februari tahun ini. Lalu bagaimana penanganannya saat ini di Polda Jambi? Ya, memang kasus ini ditangani Polres Batanghari, namun Polda Jambi tentunya tidak tinggal diam. Mereka membackup atau membantu dalam proses penyelidikan.
Hingga saat ini memang api di lokasi belum bisa dipadamkan. Namun tentunya polisi tidak tinggal diam dan juga berkoordinasi dengan Pertamina bagaimana api di lokasi tersebut bisa dipadamkan, karena memang polisi tidak memiliki sarana ataupun prasarana bagaimana memadamkan api di wilayah tersebut. Tentunya selain dari upaya pemadaman, polisi juga saat ini sudah mengamankan 3 orang tersangka yang saat ini sudah ditahan di Polres Batanghari. Ya, Amsol. Baik, terima kasih Ari Haryo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Kejari Jambi masih mempelajari berkas perkara penyelundupan sabu 53 kg oleh oknum pegawai lapas. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi. Hari ini, saudara, berkas perkara penyelundupan sabu 53 kg oleh oknum pegawai lapas kini masuk tahap 1. Jaksa masih mempelajari berkas perkara tersebut hingga 1 pekan ke depan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi saat ini masih mempelajari berkas perkara kasus penyalahgunaan narkoba seberat 52 kg. Yang melibatkan salah seorang oknum pegawai lapas Jambi. Nantinya jaksa akan mempelajari berkas perkara tersebut hingga 7 hari ke depan. Bila dinyatakan lengkap, penyidik kepolisian diminta untuk segera menyerahkan barang bukti dan berkas perkara para tersangka untuk kembali dilengkapi sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Dalam perkara tersebut, kedua tersangka Muhammad Afiful Akbar Maguna, oknum pegawai lapas kelas 2A Jambi, dan Fani Susanto, warga Depok, dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Selasa 27 Februari 2024, Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima berkas perkara pidana narkotika jenis sabu seberat 52 kilo dengan nama tersangka yaitu Muhammad Afiful Akbar Maguna yang merupakan pegawai lapas kelas 2A Jambi dan Fani Susanto yaitu warga Depok yang menjadi kurir narkoba ke Jambi. Sebelumnya 2 orang tersangka berhasil diamankan petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Jambi. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan narkoba jenis sabu seberat 52 kg. Narkoba itu direncanakan akan dikirim ke Jakarta dengan 2 kali pengiriman. Namun aksi tersebut gagal dilakukan akibat kecekatan petugas kepolisian. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Aparat Polres Kerinci mengamankan 2 orang pelaku pencurian besi milik PT Kerinci Merangin Hidro KMH. Pengakuan dari kedua tersangka tersebut sudah 3 kali melakukan aksi yang serupa, namun naas kali ini ditangkap oleh petugas. Aparat kepolisian Polres Kerinci mengamankan 2 orang tersangka kasus pencurian besi milik PT Kerinci Merangin Hidro atau proyek pembangkit listrik tenaga air Kabupaten Kerinci. Penangkapan kedua tersangka dilakukan di tempat yang berbeda. 1 orang tersangka ditangkap di perbatasan Kabupaten Kerinci via Sumatera Barat ketika hendak kabur ke kampung halaman, dan 1 orang lagi ditangkap di wilayah Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, penangkapan kedua tersangka ini bermula adanya laporan dari petugas keamanan PT Kerinci Merangin Hidro yang melihat kedua tersangka tengah mencuri besi dengan menggunakan mobil yang merugikan perusahaan hingga puluhan juta rupiah. Benar, pada tanggal 6 Februari 2024, Polres Kerinci menerima laporan polisi atas nama pelapor yaitu Raju Pratama. Untuk kronologis, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pelapor sedang melaksanakan patroli di area lapangan PT KMH Kerinci Merangin Hidro. Menurut pengakuan tersangka, aksi pencurian besi ini merupakan yang ketiga kali mereka lakukan. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, petugas imigrasi kelas 1 TPI Jambi bersama tim gabungan merazia awak kapal berkewarganegaraan asing di kawasan Pelabuhan Talang Duku Moro Jambi. Dalam razia ini petugas menemukan 8 orang warga negara asing di dalam kapal batubara berbendera Malaysia.
Kapal tugboat Samudra Emas 1 Kucing yang tengah bersandar di Pelabuhan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo Moro Jambi, didatangi oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi bersama KSOP Talang Duku, polisi, dan tim pengawas orang asing di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Seluruh kru kapal asing pengangkut batubara berbendera Malaysia ini dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan dokumen perizinan oleh petugas. Dari razia ini petugas menemukan 11 orang kru kapal. 8 diantaranya merupakan warga negara asing asal Malaysia, Myanmar, dan India. Guna memastikan kesesuaian data awak kapal, seluruh kru kapal dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, Ari Febrianto menuturkan, hasil pemeriksaan agen dan kru kapal asing pengangkut ribuan ton batubara berbendera Malaysia ini telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ada. Pihak imigrasi tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian pada kapal batubara yang bersandar di perairan Sungai Batanghari tersebut. Jadi kita sama-sama hari ini melihat ke lapangan, ini kebetulan ke salah satu kapal asing. Kita di sini sama-sama melihat pemeriksaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami dari imigrasi mengecek kesesuaian antara kru list itu dan surat-surat perizinannya, begitu juga dari KSOP. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kegiatan pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi bersama tim Pora di Kabupaten Moro Jambi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Asyar TPI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akan menggelar operasi keselamatan Siginjai 2024. Masyarakat diminta untuk melengkapi syarat berkendara lantaran bakal ada razia jalanan dan menyasar 11 pelanggaran. Operasi Keselamatan Siginjai 2024 bakal digelar mulai Senin nanti. Operasi ini melibatkan ratusan personil polisi lalu lintas dan dinas perhubungan. Operasi bersifat himbauan dan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas. Ibda Alamsyah Amin mengatakan, operasi ini demi menciptakan situasi keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Masyarakat diminta untuk mematuhi lalu lintas dan melengkapi persyaratan berlalu lintas. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi, untuk melengkapi surat-surat kendaraan, baik berupa STNK dan SIM, maupun perlengkapan seperti kaca spion selama pelaksanaan operasi keselamatan Siginjai 2024 yang akan dilaksanakan pada 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Pada operasi ini 11 pelanggaran menjadi target operasi. 11 pelanggaran tersebut yaitu berkendara sambil menggunakan gawai, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, berkendara motor lebih dari 3 orang, tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Kemudian pengemudi di bawah umur, kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas dan dimensi, kendaraannya menggunakan strobo, kendaraannya menggunakan plat palsu, kendaraannya menggunakan knalpot brong dan melawan arus. Adi Haryono, TPRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.